Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat nikmatnya yang diberikan kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman, Islam dan sehat walafiat. Untuk kita terus berusaha memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, dan bisa terus menuntut ilmu. Di antara ilmu yang sedang kita dan akan kita bahas adalah tentang Al-Quran. Kita akan membaca dan mempelajari tafsir Al-Quran surat Al-Mursalat ayat yang ke-29 sampai 40. Kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inqalibu ila ma kuntum bihi tukadzibun. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون
kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jazakallahu khairan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mursalat sebagai bentuk ancaman dan kabar untuk orang-orang yang mengkufuri terhadap hari kebangkitan. Intoliku, pergilah, intoliku, pergilah, ila ma kuntum bihi tukadzibu, kepada azab, kepada siksaan yang dahulu kamu dustakan. Ila ma kuntum bihi tukadzibun, kepada sesuatu yang dahulu di dunia kamu dustakan, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Intaliqu, pergilah kalian, ila dhillin dzi thalathi syu'ab, kepada naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. Intaliqu, pergilah kalian kepada asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. La dhalili wa la yughni minal lahab, yang api itu la dhalili, tidak akan mungkin bisa menaungi, meneduhkan, wala yughni, dan tidak bisa mencegah atau menghalangi minal lahab, dari nyala api neraka. Innaha tarmi bisyararin kal qasr, sungguh api itu akan menyemburkan bunga api yang sangat besar dan tinggi. Kal qasr, seperti besarnya istana. Innaha, sesungguhnya nyala api tersebut, tarmi, akan menyembur, bisyararin, ya, dengan bunga apinya, kal qasr, yang api tersebut atau bunga api tersebut sangatlah besar, sangatlah tinggi, kal qasr, seperti halnya istana yang besar dan tinggi. Ka'annahu jimalatun sufr, seakan-akan, ya, iringan unta yang kuning. Api tersebut seperti iringan-iringan unta yang berwarna kuning. Wailu yauma idzil lil mukadzib, sungguh celaka orang-orang yang mendustakan. Sungguh celaka pada hari kiamat orang-orang yang mendustakan. Hadza yaumu la yantiqun, inilah hari di mana mereka tidak lagi bisa mampu berbicara. Wala yu'dzanu lahum faya'tadirun, dan tidak la yu'dzanu lah, dan tidak diizinkan bagi mereka untuk mengemukakan alasan, memberikan bantahan, memberikan argumentasi. Wala yu'dzanu lahum faya'tadirun, dan mereka meminta i'tidzar, meminta dimaafkan. Wailu, celakalah, yauma idzin, pada hari itu,
lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan. Hada yaumul fasl, inilah hari keputusan, inilah hari keputusan. Jama'nakum, kami mengumpulkan kalian, wal awwalin, dan orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Fa in kana lakum, dan jika kalian memiliki kaidun, tipu daya, fakidu, maka berlakulah tipu daya terhadap. Fa in kana lakum, jika kalian mempunyai tipu daya, fakidu, maka silahkan berbuat tipu daya terhadap. Wailu yauma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. Alhamdulillah, kita sudah sampaikan pelan-pelan ayat demi ayat makna dan terjemahannya. Mari kita baca tafsir dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan mungkin ada tambahan dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamul Mannan karya Syekh Sa'di. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk membacanya, memahami daripada ayat-ayat tersebut. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil kuffaril mukadzibina bil ma'adi wal jazaa'i wal jannati wan nar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar di dalam ayat ini tentang siapa mereka, tentang orang-orang kafir yang mereka itu mendustakan akan hari kebangkitan, akan hari pembalasan, akan adanya surga dan neraka. Annahum yuqalu lahum yaumal qiyamah, bahwa nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka ini orang-orang kafir, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kalian kepada sesuatu yang kalian dahulu mendustakannya, tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mereka tidak meyakini itu. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna bima 'amiltum thumma la tunabba'unna bima Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, surat At-Taghabun. Mereka meyakini alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah Muhammad, bala wa rabbi la tub'atsunna, sungguh mereka benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum, dan benar-benar akan diberitakan tentang apa yang sudah mereka amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan hal itu bagi Allah sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bagi mereka yang mendustakan, bagi mereka yang tidak yakin, yang sebelum ayat ini disampaikan, wailu yauma idzil mukazzibin, celaka bagi mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari akhir. Orang-orang Islam, orang-orang beriman percaya bahwa mereka nanti setelah mati, yang meninggalkan dunia yang fana ini, tidak selesai, belum selesai, ya, belum selesai pertanggungjawabannya kepada Allah. Nanti ada alam barzakh, alam kubur. Mereka mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka lakukan selama di dunia, di dalam kubur. Lalu nanti mereka akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, saat mereka Israfil meniup sangkakala yang pertama, dimusnahkan, dihancurkan semua alam. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua, akan dibangkitkan semua manusia dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak membawa apa-apa. Semuanya jadi satu, dikumpulkan di padang mahsyar yang semuanya berdesak-desakan. Tidak ada satupun tempat kecuali hanya untuk tempat
menginjakkan kedua kakinya saja, berdesak-desakan seluruh manusia yang diciptakan dari awal sampai terakhir dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana jarak matahari didekatkan ya dalam jarak yang sangat dekat 1 mil, 1,5 km atau 1,6 km. Yang saat ini matahari jaraknya yang sekarang ini kita rasakan panas teriknya matahari yang bisa kita rasakan sampai 26 derajat, sekarang sudah mulai tidak terlalu panas, sebelumnya sampai 30 derajat, 32 derajat. Matahari itu jaraknya kalau bisa dicari nanti 150 juta kilometer. Itu jarak yang terdekat ya, bumi dengan matahari. Nanti coba dicek 150 juta kilometer. Nanti akan didekatkan. Ini adalah hari yang sulit untuk semua manusia, untuk semua makhluk ya. Tapi ya nanti akan turun syafaat khutbah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk segera diproses adanya hari dihisapnya amal, hari ditimbangnya amal, kemudian mereka melewati sirat, kemudian mereka akan melewati qantarah, yaitu di tempat itu mereka dikisos, dibersihkan dari segala macam dosa dan kezaliman ya. Lalu pada akhirnya yang berhak masuk surga, mereka akan masuk surga dengan atau tanpa diadab di neraka. Di antara mereka ada yang diadab dulu bagi orang muslim, orang mukmin yang punya dosa dan maksiat ya, ada yang sebagiannya diadab dulu, dibersihkan dulu, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang berhak mendapatkan surga, bagi mereka yang tidak layak mendapatkan surga dari orang-orang kafir, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Bagi mereka yang melakukan kesyirikan, syirik itu adalah dakwatu ghairillahi ma'allah. Syirik adalah beribadah, meminta, menyembah kepada selain Allah bersama Allah. Itu yang dimaksud dengan kesyirikan. Orang yang melakukan syirik itu bukan berarti tidak menyembah Allah. Orang yang melakukan kesyirikan itu adalah dia menyembah Allah, di waktu yang sama dia juga meyakini ada sesembahan yang berhak disembah ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang berbuat syirik, bagi mereka yang kafir, memang asalnya kafir, maka diharamkan baginya surga. Karena dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selainnya bagi yang Allah kehendaki. Ya. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan diperintahkan, digiring untuk apa? Untuk diazab. Inqalibu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kalian kepada sesuatu yang kalian dulu dustakan, bahwa di sana ada surga bagi yang taat, bahwa di sana ada neraka bagi yang durhaka, bagi yang beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan percaya akan al-qadar khairihi wa syarrihi. Bagi mereka yang tidak beriman dengan salah satu dari rukun iman yang 6 ini, diantaranya beriman kepada hari akhir, inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Silakan pergi kalian untuk diazab, untuk disiksa yang dahulu kalian tidak percaya dengan hal ini. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kalian untuk merasakan api neraka yang naungan asapnya ya sangatlah besar, apinya sangat besar, yang sehingga ya menjadi 3 cabang saking besarnya api tersebut. Yakni lahabun nari idza irtafa'a wa sa'ida ma'ahu dukhanun fa min shiddatihi wa quwwatihi anna lahu thalathu syu'ab. Imam Ibnu Katsir menjelaskan
pergilah kepada nyala api, yang api itu membumbung tinggi naik ke atas sampai asapnya pun menyertai api tersebut. Famin syiddatihi wa quwwatihi, karena api tersebut sangatlah kuat, sangatlah dahsyat, sehingga bercabang-cabang menjadi 3 cabang. Allah mengatakan la dhalili wa la yughni minal lahab, la dhalili wa la yughni minal lahab. Ya, api tersebut tidak menaungi, tidak menjadi naungan bagi orang-orang kafir. Wa la yughni minal lahab, tidak pula mencegah, menghalangi dari nyala api. Ai dhillu dukhan, di sana memang ada asap yang banyak, asap yang tebal. Dhillu dukhan al-muqabil lahabin la dhalil huwa fi nafsi. Tapi asap yang tebal itu, asap yang hitam itu tidak menjadi naungan, menjadi peneduh dari rasa panas yang ada di padang mahsyar. Itu tidak akan menjadi peneduh baginya, bagi orang-orang kafir, tetapi menjadi sesuatu yang membuat dia lebih panas lagi, merasakan lebih panas lagi. La dhali wa la yughni minal lahab, demikian juga la yaqihim harral lahab, tidak menghalangi mereka dari merasakan panasnya nyala api tersebut. Ya, Imam Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan bal allahabu qad ahata bihi yumnatan wa yusra, bahkan nyala api itu mengelilingi dia dari kanan, dari kiri, wa min kulli janib, bahkan dari setiap sisi dia dikelilingi oleh api tersebut, atas, bawah, depan, belakang, semua sisi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulal minan nari wa min tahtihim dhulal, mereka itu dari atas dikelilingi oleh naungan api, wa min tahtihim, dari bawah mereka juga dikelilingi oleh naungan api. Surat Al-A'raf juga Allah mengatakan, Al-A'raf 41, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin, bagi mereka atau untuk mereka neraka jahanam, akan mendapatkan tikar dari neraka jahanam, demikian juga mereka dari atas akan dikelilingi oleh neraka jahanam, api neraka. Wa kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang zalim. La dhalilu wa la yughni minal lahab, mereka tidak diberikan naungan dari api, demikian juga tidak ada yang bisa menghalangi dari panasnya api tersebut. Tsumma dzakara 'idhamu syururin nari ad-dalal 'ala 'azamiha wa fadha'atiha wa su'il manzariha faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa besarnya, betapa dahsyatnya neraka, ya, betapa besarnya, ya, hal-hal yang menakutkan di dalam neraka tersebut, ya, dari pemandangan yang sangat mengerikan di dalam neraka. Dalam firman-Nya, innaha tarmi bisyararin kal qasr, innaha, sesungguhnya neraka tersebut atau api tersebut, tarmi bisyararin, menyemburkan bunga-bunga apinya, kal qasr, yang bunga-bunga api tersebut itu sangatlah besar seperti istana. Ayyatatoyaru syururu min lahabiha kal qasr, jadi api tersebut menyebar kemana-mana dan besar apinya tersebut seperti layaknya istana. Wahyasud allati tudrabu ila launi fihi sufrah, wa hadha yadullu ala anna an-nara mudhlimatan lahabiha wa jamriha wa syarariha wa annaha sauda karihatul mar'a syadidatul hararah, nas'alullah al-afiyah minha wa min a'malil muqarribah minha. Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir Taisir Karim Rahman
menjelaskan tentang ayat innaha tarmi bisyararin kal qasr, bahwa api tersebut menyebarkan atau menyemburkan bunganya seperti istana yang sangat besar, ka'annahu jimalatun sufr, yang api tersebut seperti iringan onta-onta yang berjalan atau berlari yang berwarna kekuningan, saking besarnya wahyasud allati tudrabu ila laun fi sufra, yaitu api yang warnanya kehitaman, kekuning-kuningan. Hada yadullu ala anna an-nar muzlimatal lahabiyah. Ini menunjukkan atau Allah ingin menggambarkan bahwa api neraka itu sangatlah gelap, sangatlah panas, sangatlah menyala apinya. Wa anna sauda, warnanya hitam, karihatul mar'ah, yang sangat buruk untuk dipandang, syadidatul harar, yang panasnya sangatlah dahsyat. Nas'alullah al-afiyah minha. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka, wa minal a'malil muqarribah minha, dan dari segala macam amalan yang bisa mendekatkan kepada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kebaikan untuk dunia kami, berikan kebaikan untuk akhirat kami, dan cegahlah kami dari neraka jahannam. Wa qina adzabannar. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah bagi mereka pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan tentang hari pembalasan. Kemudian kita lanjut pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Mursalat ayat 35, hadza yaumul la yantiqun, hadza yaumul la yantiqun, kata Allah, pada hari ini mereka tidak bisa berbicara, ay la yatakallamun, tidak bisa berbicara, wala yu'dzanu lahum faya'tadiru, mereka memang tidak diizinkan untuk mengemukakan atau menjelaskan argumentasi atau alasan, berhujjah di depan Allah Subhanahu wa taala, ditutup mulutnya. Fala yu'dzanu lahum faya'tadirun, ditutup mulutnya, tidak berbicara. Untuk apa? Untuk berhujjah, beralasan di depan Allah Subhanahu wa taala. Berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ay la yatakallamun ay la yaqdiruna 'alal kalam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan mereka tidak mampu untuk berbicara. Wala yu'dzanu lahum, dan mereka memang tidak diberikan hak izin untuk hal itu, liyaqdiru, untuk i'tidal, beralasan. Bal qad qamat alaihimul hujjah, bahkan hujjahnya sudah tegak atas mereka. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun, bahkan sudah ditetapkan atas mereka terhadap perbuatan-perbuatan zalim mereka, dan mereka tidak bisa berbicara lagi. Wa arasatul qiyamah halat, wa Rabb ta'ala yukhbiru an hadhil halat taratan wa an hadhil halat taratan liyadul ala syiddatil ahwal waz zalazil yawma idin. Dan keadaan hari kiamat itu bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang membicarakan atau mengkabarkan tentang satu kondisi dan kondisi yang lainnya untuk menunjukkan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat menakutkan. Walihada yaqulu ba'da kulli faslin min hadzal kalam wailul yawma idzil lil mukadzibin. Oleh sebab itu banyak Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat mengatakan wailul yawma idzil lil mukadzibin, celaka bagi mereka yang mendustakan
hari pembalasan. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, ayat 165, di mana Allah taala berfirman rusulam mubasysyirina wa mundhirin. An-Nisa 165. Allah mengatakan rusulan mubasysyirina wa mundhirin, yaitu para rasul diutus sebagai apa? Mubasysyirin, dalam rangka memberikan kabar gembira, wa mundhirin, dalam rangka memberikan peringatan. Untuk apa? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya manusia itu tidak bisa berhujjah lagi, beralasan lagi, berargumentasi lagi di hadapan Allah ba'da rusuli, setelah Allah mengutus para rasul. Wa kana Allahu azizan hakim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mulia dan Maha bijaksana. Yaitu rasul, Imam Ibnu Katsir menjelaskan mubasysyirin, di antara tujuan Allah mengutus rasul, menurunkan rasul sebagai pemberi kabar gembira. Yubasyiruna man ata'a Allah, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Wattaba'a ridwanahu bil khairat, yaitu orang-orang yang mengikuti, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan amal-amal kebajikan. Ini di antara misi rasul diturunkan oleh Allah. Mubasysyirin, memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang senantiasa menjalankan ketaatan, kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Ini adalah kebaikan yang paling baik ya. Kemudian misi yang kedua, Allah mengatakan wa mundhirin, rasul itu diutus untuk memberikan peringatan. Yundhiruna man khalafa amroh, kata Imam Ibnu Katsir, dalam rangka memberikan peringatan bagi mereka yang menyelisih perintah Allah. Wa kadzdzaba rusulahu, dan mendustakan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh rasul-rasulnya. Kadzdzaba, karenanya orang yang mendustakan itu akan diberikan peringatan dengan apa? Bil iqabi wal azab, diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman, bahwa mereka akan mendapatkan azab, mereka akan mendapatkan siksaan, sebagaimana apa yang disampaikan Allah melalui lisan Rasul surat Al-Mursalat yang selalu diulang-ulang, wailun yauma idzil lil mukatsibin, maka celakalah bagi mereka pada hari kiamat karena mereka telah mendustakan perkara yang sudah Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya ya. Mereka mendustakan akan hari kebangkitan. Wa qauluhu ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar mereka nanti tidak bisa beralasan berhujjah lagi di hadapan Allah setelah diturunkan para rasul ya. Ai annahu ta'ala anzala kutubahu wa arsala rusulahu bil bisyarati wan nadhar, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitabnya, kitab sucinya, dan kita sekarang sedang membaca kitab suci yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, lalu diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, dan kita sekarang sedang membaca, sedang mengupas, dan sedang berusaha memahaminya, mengimaninya, dan mengamalkan konsekuensi apa yang sudah kita imani daripada Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan rasul-rasulnya, membawa kabar gembira, membawa peringatan, wa bayyana ma yuhibbuhu wa yardahu. Dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan
apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah ridhai, mimma yakrahu wa ya'bahu, dan apa saja yang Allah benci dan apa saja yang Allah enggan darinya. Li alla yaqqa li mu'tadirin 'udhrun, supaya tidak tersisa bagi mereka itu nanti pada hari kiamat menyampaikan uzurnya, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi' ayatika wa nakuna minal mu'minin. Al-Qasas 47. Supaya ya nanti tidak ada perkataan alasan lagi dari mereka, sebagaimana firman Allah Al-Qasas 47, walaula an tusibahum musibatun, ya, mereka mengatakan kalaulah seandainya tidak terjadi musibah, ya, bima qaddamat aydihim, ya, disebabkan dari tangan-tangan mereka sendiri, fayaqulu, sehingga mereka nanti mengatakan rabbana laula arsalta, lalu mereka mengatakan rabbana wahai Rabb kami, kalau laula arsalta ilaina rasulah, kalau tidak engkau mengutus kepada kami seorang rasul, fanattabi'u ayatika, dan kami mengikuti ayat-ayatmu, wa nakuna minal mu'minin, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman, ya. Ini adalah alasan yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Laula an tusibahum musibah bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'u ayatika wa nakuna minal mu'minin. Ya. Baik, ini ayat yang berapa? Ya, hada yaumul la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadiru. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, hada yaumul fasl, hari ini adalah hari keputusan. Jama'nakum wal awwali, kami mengumpulkan semua, ya, kami mengumpulkan kalian semua, wal awwalin, bahkan orang-orang yang terdahulu kami kumpulkan. Fa in kana lakum kaidun fakidu, jika kalian bisa mampu untuk melakukan tipu daya, maka lakukanlah. Hadhihi mukhatabatun minal khaliqi ta'ala li ibadihi yaqulu lahum hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, ya'ni annahum jama'ahum bi qudrati fi sa'idin wahidin yasma'uhum da'i wa yanfadhuhumul basar. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara sebagai zat yang maha menciptakan segala hambanya, mengajak bicara semua hamba-hambanya. Hari ini adalah hari keputusan. Kami kumpulkan kalian semuanya dari yang pertama sampai terakhir, ya, dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan kekuasaannya di satu bukit, ya, di satu bukit. Maka yusmi'u da'i wa yunfidul al-basar, ya. Lalu disampaikan, ada satu yang menyampaikan, ya, satu makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu untuk menyampaikan, fa in kana lakum kaidun fakidun, untuk menyampaikan jika kalian mampu untuk yang melawan tipu daya, melawan Allah Subhanahu wa taala, memberikan tipu daya, maka lakukanlah. Tahdidun syadidun wa'idun akidun, ay in qadirtum ala an tatakhallasu min qabdati wa tanju min hukmi fa'alu fa innakum la taqdiruna ala dzalik. Ini adalah ancaman, ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahdidun syadidun, ancaman yang sangat berat, ya, wa'idun akidun, ancaman yang sangat, ya. In qadirtum, Allah mengancam jika kalian mampu untuk menyelamatkan dirimu dari tangkapanku, ya, wa tanju min hukmi, dan kalian merasa bisa untuk menyelamatkan diri dari hukumanku, fa'alu, lakukanlah. Fa innakum la taqdirun, maka sungguh kalian tidak akan mungkin mampu untuk melakukan hal itu. Karenanya Allah menantang, ya ma'syarul jin wal ins, wahai, ya, sekalian jin dan manusia, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33 Allah menantang, wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian mampu untuk menembus, ya, langit dan bumi, maka silakan tembuslah, lintasilah. La tanfuduna illa bisultan, maka kalian tidak akan
bisa menembusnya kecuali dengan sultan, dengan ilmu. Wa qad qala ta'ala la tadurrunahu syai'an. Fil hadis Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Allah taala berfirman, ya ibadi wahai hambaku, innakum lan tablughu naf'i, sungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepada fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni, wahai hambaku, sungguhnya kalian tidak akan mungkin bisa memberikan mudarat sehingga kalian bisa memberikan mudarat kepadaku. Ini hadis qudsi, ya. Sama dengan firman Allah, fa in kana lakum kaidun fakidu, jika kalian mampu untuk memberikan tipu daya, melawan, ya, menyelamatkan, untuk bisa menyelamatkan dari hukuman, maka lakukanlah. Maka jawabannya tidak akan mungkin. Kita bisa melawan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri dari genggaman dan dari, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan, kecuali dengan ampunan Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Ya, sudah masuk? 1 menit lagi. Baik, hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Imam Ibnu Katsir mengatakan al yaum la yanju minni jabbarun ani. Pada hari ini tidak ada yang bisa selamat dariku, ya, walaupun mereka raja-raja, ya, walaupun mereka orang-orang yang penuh perkasa tetapi keras kepala. Wala syaitonun marid, tidak pula setan yang durhaka bisa menyelamatkan diri, ya. Fa inna nuhadditsu yawma idzin anha takhruju unuqu minan nar fatanṭaliqu hatta idza kanat baina dhahrani nas nadat ayyuhan nas inni ba'athu ila thalatha ana a'rif bihim min al-ab bi waladihi min al-akh bi akhihi la yaghibuhum anni wizrun wala takfihim anni khafiyah. Ya, bahwasanya, ya, manusia itu nanti, wahai manusia, sesungguhnya aku mengutus, ya, ila salasati, kepada 3 makhlukku, dan aku mengetahui mana, ya, ada bapaknya, ya, ada di antara mereka yang mengenali bapaknya, kepada anaknya, ya, saudaranya mengenali saudaranya, la yaghibu anni wizrun la takfihim anni khafiyah. Maka tidak ada satu pun yang tersembunyi dariku. Allah dija'ala Allah ilahan akhar, dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Di antara mereka ada yang menjadikan, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu jabbar anil wa kullu syaitan marid fatantu alaihim fatukdhafu bihim fin nari qabla al-hisab bi 40 sanah. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa fi dzalikal yaum taqtulu hayyul zalimin wa yadhbahul makruhum wa kaiduhum wa yastaslimuna li adabillah wa yubayyinu lahum kadhibuhum fi takdzibihim. Pada hari ini, pada hari kiamat tersebut, tabtul hayyul zalimin, segala macam tipu daya orang-orang zalim, dan akan melemahlah makar-makar mereka. Wa yastaslimuna li adabillah, mereka itu menyerah di hadapan Allah. Mereka menyerah untuk dihadapkan Allah. Yubayyinu lahum kadhibuhum fi takdzibihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka, ya, tentang akibat dari pendustaan mereka. Allah mengatakan wailun yauma idzin lil mukadzibin, sungguh celaka pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan untuk senantiasa kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.